Puji Tuhan, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita berjumpa hari ini dalam acara renungan harian dan kita akan melanjutkan di bagian yang kedua bagaimana sikap dan teladan dari seorang penjaga rumah ibadat yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari, oleh karena itu hari ini kita perlu pimpinan Tuhan dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali pada hari ini kami akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya urapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, teladan dari Jairus, kepala rumah ibadat. Yang pertama, dia mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan hari ini kita akan lanjutkan bagaimana teladan dari seorang kepala rumah ibadat. Saudara, kita akan membaca di dalam Markus pasal 5 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saudara yang kasih Tuhan, hal yang kedua dari seorang Jairus, kepala rumah ibadat, yang perlu kita teladani adalah ia seorang yang punya sikap peduli dengan orang lain. Kalau kita membaca di dalam ayat 26, firman Tuhan berkata demikian, Markus pasal 5 ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, bahkan sebaliknya keadaan makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ketika Jairus bertemu dengan Yesus, lalu apa yang terjadi saudara? Dia melihat ada seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun lamanya. Saudara bayangkan seorang wanita yang mengalami pendarahan hebat selama 12 tahun lamanya. Kalau boleh saya katakan mungkin dia kanker rahim Bapak Ibu. Saudara, bagaimana dia menderita, bagaimana kekayaannya itu habis karena dia sudah berulang-ulang pergi ke tabib, tapi hasilnya nihil. Kembali kepada Jairus. Ketika Jairus sudah bertemu dengan Yesus, dalam keadaan dia membutuhkan Yesus untuk anaknya. Tapi apa yang dilakukan di sini? Bahwa Jairus, dia mengutamakan wanita itu untuk didoakan oleh Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, dia tidak mementingkan diri sendiri. Sekalipun Jairus pun sedang mengalami persoalan yang berat karena anaknya sakit dan hampir mati. Tetapi Jairus tetap mengutamakan wanita itu untuk diberkati, untuk didoakan oleh Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, jika kita peduli dengan orang yang susah, tetapi dari kita sedang tidak mengalami persoalan, itu hal yang biasa. Tetapi ketika kita sedang menghadapi masalah, ketika kita sedang menghadapi persoalan, kita peduli kepada orang yang mengalami kesusahan, itu luar biasa. Oleh karena itu pada hari ini Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, melalui pesan firman Tuhan hari ini, apa yang menjadi teladan Jairus? Dia peduli terhadap orang lain. Bagaimana dengan kita? Kita mulai peduli dalam skup yang kecil kepada orang lain, misalnya dalam keluarga, kepada orang tua, kepada pasangan kita, dalam skup yang kecil kepada saudara-saudara kita, mulai skup yang besar. Nah saudara, jadilah orang yang peduli terhadap orang lain. Kiranya firman Tuhan memberi pesan kita hari ini. Sekalipun kita sedang menghadapi masalah,
kita harus tetap peduli terhadap orang lain. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh menjadi satu pelajaran yang terindah di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan bagi kami untuk kami senantiasa peduli akan orang lain. Peduli mereka dalam kesusahan, di dalam duka cita. Kekuatan dari Tuhan memampukan kami untuk kami bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kembali Bapak Ibu, saya ucapkan selamat beraktivitas hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. God bless you. Shalom.